Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafsah dengan NIM 859895656. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas modul 12, yaitu mengenai konsep dan prinsip penilaian PKN SD atau MI. Nah, jadi Groundland itu mengemukakan bahwa penilaian adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu atau siswa. Jadi, jika kita lihat dari pendapat Groundland, dapat disimpulkan bahwa penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, dan tes merupakan salah satu alat atau bentuk dari pengukuran. Nah, pengukuran ini lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif atau berupa angka-angka tentang kemajuan belajar siswa atau learning progress. Nah, sedangkan pengukuran itu bersifat kualitatif. Jarolimek dan Parker menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, penilaian yang dilakukan guru memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, membantu mengklarifikasi tujuan pembelajaran atau aspek-aspek belajar yang penting bagi peserta didik. Tujuan yang kedua, menginformasikan kelebihan dan kekurangan peserta didik dalam belajar. Tujuan yang ketiga, menginformasikan peserta didik bagaimana meningkatkan proses dan hasil belajarnya. Dan tujuan yang terakhir, bahan informasi esensial kepada orang tua dan masyarakat mengenai efektivitas program sekolah. Jadi, penilaian dapat dipandang sebagai suatu cara atau metode untuk mengambil suatu keputusan yang didasarkan atas data yang telah disusun secara sistematis. Dan secara definitif, istilah penilaian ini mempunyai arti yang kurang menyenangkan di telinga para pendidik. Oleh karena penilaian diartikan sebagai sesuatu untuk menentukan ataupun mengadili ataupun menilai kebaikan atau keburukan seseorang. Berbagai alat penilaian dalam PKN SD atau MI. Penilaian merupakan bagian yang integral dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Penilaian harus dipandang sebagai salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses dan hasil pembelajaran, bukan hanya sebagai cara untuk menilai keberhasilan belajar siswa. Pada konsep kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kedudukan, fungsi, dan peranan penilaian dalam pembelajaran tidak mengalami perubahan. Jadi, penilaian kelas menggunakan arti penilaian sebagai asesmen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan mengefektifkan informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas selama dan setelah kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa tujuan dari penilaian kelas. Yang pertama, untuk memberikan informasi tentang kemajuan hasil belajar siswa secara individual dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut, baik terhadap masing-masing siswa maupun terhadap siswa seluruh kelas. Tujuan yang ketiga, untuk memberikan informasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, menetapkan tingkat kesulitan atau kemudahan untuk melaksanakan kegiatan remedial, pendalaman, atau pengayaan. Tujuan yang keempat, untuk memotivasi belajar siswa dengan cara memberikan informasi tentang kemajuannya dan merangsangnya untuk melakukan usaha penetapan atau perbaikan. Tujuan yang kelima, untuk memberikan informasi semua aspek kemajuan setiap siswa dan pada gilirannya guru dapat membantu pertumbuhannya secara efektif untuk menjadi anggota masyarakat dan pribadi yang utuh. Tujuan yang keenam,
untuk memberikan bimbingan yang tepat untuk memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan keterampilan, minat, dan kemampuannya. Model-model alat penilaian PKN SD atau MI. A. Pengembangan penilaian kelas dalam PKN. Nah, dalam pengembangan berbagai alat penilaian dalam mata pelajaran PKN berbasis kompetensi, ada sejumlah langkah yang harus dicermati oleh para pengembang soal. Langkah-langkah itu meliputi yang pertama, menyusun spesifik tes dengan menentukan kompetensi dasar yang akan diukur dan menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi tes ini berisi tentang kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, dan pengujian yang berisi jenis tagihan, bentuk soal, dan contoh soal. Yang kedua, menulis soal tes. Nah, menulis soal tes ini mengacu pada kisi-kisi dan sesuai indikator dan bentuk tes. Yang ketiga, menelaah soal tes. Menelaah soal tes ini meliputi materi konstruksi dan bahasa. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki soal tes. Yang ketujuh, merakit soal. Yang kedelapan, melaksanakan tes. Dan terakhir, menganalisis hasil tes. Model-model alat penilaian PKN SD atau MI. Model yang pertama yaitu model tes. Model tes ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, model tes lisan. Yang kedua, tes tertulis. Yang ketiga, tes perbuatan. Nah, pertama tes tertulis. Tes tertulis ini dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang bersifat kompleks. Nah, dalam pelaksanaan bentuk tertulis, siswa lebih tenang dan yakin karena mereka tidak berhadapan atau tidak ditanya secara langsung oleh guru penguji yang bersangkutan. Nah, selain itu, penilaiannya dapat lebih bersifat objektif karena tulisan merupakan bukti otentik yang dapat dijamin akuntabilitasnya. Nah, dalam model tes tertulis ini dapat digunakan soal-soal berbentuk esai, objektif, ataupun gabungan di antara keduanya. Yang kedua, model tes lisan. Model tes lisan ini digunakan untuk menilai hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide atau pendapat-pendapat secara lisan. Nah, bagi bidang-bidang studi yang menuntut keterampilan-keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain seperti pengetahuan sosial, misalnya tes lisan masih memiliki kedudukan yang cukup penting. Dan yang ketiga, model tes perbuatan. Nah, model tes perbuatan ini adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dalam diri siswa atau keterampilan. Nah, alat yang digunakan adalah lembar pengamatan. Model tes perbuatan ini misalnya dapat dipergunakan untuk menilai mutu suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan, kecepatan dan kemampuan merencanakan sesuatu pekerjaan, dan mengidentifikasi bagian-bagian sesuatu piranti. Nah, dengan kata lain, tes perbuatan ini dapat dipergunakan untuk menilai perilaku seseorang atau sekelompok orang. Nah, penilaian pada tes perbuatan ini seyogianya dilakukan sejak persiapan, proses sampai pada produk. Selanjutnya, model non-tes. Model non-tes ini dapat dipergunakan oleh para guru agar dapat melakukan penilaian lebih efektif dan adil. Ada beberapa teknik dan alat untuk penilaian non-tes. Yang pertama, observasi. Teknik ini baik untuk menilai hasil belajar aspek psikomotor, misalnya dalam praktek keterampilan, dalam diskusi, dalam bermain, dan lain sebagainya. Teknik yang kedua yaitu kuesioner. Teknik ini digunakan untuk menilai hal-hal yang bersifat umum di kalangan peserta didik. Antara lain, identitas peserta didik selengkapnya, keadaan sosial ekonomi orang tuanya,
minat-minatnya, pendapatnya dalam beberapa hal, dan untuk melihat kecenderungan peserta didik pada suatu saat. Teknik yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara ini tidak berbeda jauh dengan angket. Hanya di sini pertanyaan dijawab langsung oleh peserta didik yang bersangkutan sehingga terjadi hubungan timbal balik. Nah, perbedaan wawancara dengan ujian lisan terletak pada jawaban yang diinginkan. Kalau dia ujian lisan, informasi yang digali itu adalah kemampuan dalam bidang yang diujikan, lalu ditanyakan benar atau salah, atau keputusan lulus dan tidak lulus. Sedangkan pada wawancara, informasi yang digali meliputi berbagai aspek yang menggambarkan keadaan siswa saat itu. Jadi, bukan semata-mata untuk memberikan nilai atau untuk menetapkan lulus dan tidak lulus. Teknik yang keempat yaitu daftar cek. Daftar cek ini lebih menunjukkan sebagai alat daripada sebagai teknik penilaian. Juga dapat digunakan dalam observasi, wawancara, maupun dalam angket. Daftar cek adalah daftar aktivitas, sifat-sifat, masalah, dan jenis kesukaan. Teknik selanjutnya, skala pilihan. Skala pilihan ini sifatnya hampir sama dengan daftar cek. Pada daftar cek hanya ada dua alternatif, ya atau tidak, memberi tanda ataupun mengosongkan. Nah, sedangkan pada skala pilihan ini disediakan 3, 4, ataupun 5 pilihan. Skala pilihan dapat digunakan untuk observasi, wawancara, angket, dan juga untuk mengukur sikap, kebiasaan, ataupun minat. Teknik selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus ini kadang-kadang diperlukan untuk mempelajari peserta didik yang bertingkah laku ekstrim. Misalnya, peserta didik yang agresifnya luar biasa, terlihat peristiwa khusus atau peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang serius. Nah, biasanya studi kasus ini dilakukan oleh staf bimbingan konseling ataupun BK di sekolah. Dan hasilnya akan dirapatkan di antara staf sekolah. Di sekolah menengah, studi kasus ini dilakukan terhadap siswa yang bertingkah ekstrim, mengganggu atau perlu bantuan khusus. Dan teknik yang terakhir yaitu portofolio. Pendekatan penilaian portofolio berbeda dengan pendekatan penilaian yang lainnya. Nah, pendekatan penilaian portofolio ini adalah suatu penilaian yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa ataupun siswa dalam mengkonstruksi dan merefleksi suatu pekerjaan, tugas, atau karya dengan mengoleksi atau mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dikonstruksi oleh siswa sehingga hasil konstruksi tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh guru dalam periode tertentu. Jadi, penilaian portofolio ini merupakan suatu pendekatan dalam penilaian kinerja siswa atau digunakan untuk menilai kinerja. Selain dapat digunakan untuk memantau perkembangan siswa dan mendiagnosis kesulitan belajar mereka, penilaian portofolio ini juga banyak memiliki keunggulan lain. Sistem penilaian ini sangat bermanfaat bagi guru untuk menilai kebutuhan minat, kebutuhan kemampuan akademik, dan karakteristik siswa secara individual. Itulah beberapa poin yang dapat dilakukan dalam hal penilaian. Yang ketiga, model penilaian catatan anekdot. Apa sih model penilaian catatan anekdot ini? Nah, maksudnya di sini yaitu catatan-catatan kejadian khusus yang dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan individu atau kelompok siswa. Contohnya, pada hari Senin, tanggal sekian, mulai dari jam 7 sampai jam sekian, Salsa kelihatan melamun dan pandangannya menerawang jauh atau kosong. Nah, hal tersebut dapat dilakukan tindakan lanjut, misalnya dengan cara memanggil siswa tersebut untuk ditanyakan sedang apa yang terjadi, sekaligus dijadikan solusinya. Yang keempat adalah model penilaian daftar cocok. Daftar cocok adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan atau subpokok bahasan yang disampaikan pada siswa. Pertanyaan-pertanyaan ini
hendaknya bersifat singkat tapi jelas. Nah, alat ini dapat digunakan untuk kepentingan individu guru, siswa, ataupun kelompok. Contohnya, daftar cocok guru dalam pendidikan moral. Selanjutnya, model penilaian skala bertingkat. Skala bertingkat adalah alat penilaian non-tes untuk mengukur karakteristik tertentu sebagaimana diharapkan muncul dalam diri siswa. Tipe ini merupakan rating scale yang paling sederhana, baik bentuk maupun pengadministrasiannya dalam pelaksanaannya diikuti oleh angka yang menunjukkan kualitas keberadaan tersebut. Yang keenam, model penilaian sosiometri. Model ini bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana sikap sosial siswa di kelas, terutama terhadap teman-temannya yang dinamakan sosiometri. Sosiometri adalah suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang struktur hubungan sosial anggota kelompok dalam suatu kelompok formal ataupun kelas, kantor, dan organisasi, ataupun kelompok non-formal seperti kelompok bermain, regu olahraga, dan kesenian. Nah, proses ini didasarkan pada perasaan pribadi seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok yang lain, yang dinyatakan dengan pilihan yang disukai atau yang tidak disukai. Yang ketujuh, model penilaian pedoman wawancara atau interview. Terdapat perbedaan pokok antara kuesioner dengan wawancara. Untuk kuesioner, pertanyaannya diajukan secara tertulis, sedangkan wawancara atau interview, pertanyaannya diajukan secara langsung. Dengan demikian, interview merupakan teknik pengumpulan data akan kemampuan belajar siswa yang dilakukan secara lisan. Dalam interview atau wawancara ini dikenal dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Interview langsung adalah wawancara yang dilakukan dengan sumber utama atau siswa yang diselidiki untuk menggali data tentang dirinya. Jika pertanyaannya diajukan kepada siswa lain dan diminta untuk memberikan informasi tentang seorang siswa, maka interview tersebut dikatakan interview tidak langsung. Yang selanjutnya, model penilaian daftar baik dan buruk. Nah, biasanya penilaian daftar baik buruk ini ditujukan pada seseorang ataupun individual. Contohnya ditujukan pada seseorang atau individual dengan pernyataan menunda sembahyang karena sedang belajar. Nah, menunda sembahyang karena sedang belajar ini, penilaian sikapnya terhadap individual ini baik atau buruk. Contoh pernyataan lain, misalnya memberi sedekah kalau dapat rezeki. Apakah pernyataan terhadap dirinya sudah baik ataupun buruk? Contoh pernyataan yang lain lagi, selalu memberi salam pada orang tua apabila akan akan keluar atau masuk rumah. Apakah pernyataan terhadap dirinya sudah baik atau buruk? Nah, itu dia contoh penilaian daftar baik buruk. Terakhir, model penilaian daftar tingkat urutan. Dalam model penilaian daftar tingkat urutan ini, contoh pernyataannya berhenti berjalan saat di halaman sedang upacara kenaikan bendera. Nah, berhenti berjalan saat di halaman sedang upacara kenaikan bendera ini, nomor urutannya nomor urutan berapa dan apa alasannya? Nah, itu dia contohnya. Contoh lain, lebih baik naik becak daripada naik motor tanpa helm. Nah, itu dia kepentingannya atau penilaiannya nomor urutan berapa dan apa alasannya. Penggunaan model alat penilaian PKN SD atau MI berbasis portofolio. Sebelumnya saya akan membahas masalah portofolio. Apa sih portofolio itu? Jadi portofolio itu adalah koleksi pribadi hasil pekerjaan seorang siswa atau bersifat individual yang menggambarkan atau merefleksikan taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa tersebut. Nah, ciri dari koleksi ini dinamis, selalu bertumbuh dan berubah. Secara singkat, portofolio itu merupakan kumpulan hasil kerja siswa.
hasil portofolio perorangan maupun kelompok yang seringkali didiskusikan, diseminarkan, atau dipamerkan. Menurut Nuryani Rustaman, konteks asesmen berkenaan dengan portofolio meliputi beberapa hal. Yang pertama, tujuan. Tujuan ini mendokumentasikan peningkatan atau kemajuan peserta didik selama satu kurun waktu tertentu. Contohnya, dokumen hakikat hasil belajar. Nah, ini meliputi dokumen pengetahuan, penalaran, keterampilan, produk, dan afektif. Yang kedua, dokumen fokus bukti yang menunjukkan perubahan performance atau kinerja dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dokumen atau peningkatan kemampuan peserta didik dalam hal rentang waktu. Nah, apabila kemajuan peserta didik menjadi fokus, perlu ada pembatasan waktu, misalnya 1 bulan ataupun per semester, 1 semester. Yang selanjutnya, dokumen hakikat bukti. Nah, jenis bukti apa yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan peserta didik, baik melalui tes, sampel pekerjaan, ataupun hasil observasi. Yang kedua, peran penilaian. Peran penilaian dalam pembelajaran portofolio meliputi beberapa hal. Yang pertama, pemantapan kembali penanaman nilai. Yang kedua, penilaian jati diri atau disebut dengan self-evaluation, kehidupan serta lingkungannya. Yang ketiga, penilaian formal, peringkat penguasaan dan keberhasilan belajar sehingga secara formal dan administratif mendapatkan gambaran baik secara individual, kelas, sekolah, maupun secara umum. Yang keempat, momentum dan media untuk mendapatkan umpan balik pengajaran secara baik keseluruhan maupun setiap komponennya. Yang ketiga, tujuan penilaian portofolio di kelas, yaitu yang pertama menghargai perkembangan yang terjadi pada diri siswa, yang kedua menghargai prestasi terbaik yang ditunjukkan siswa, yang ketiga mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung, yang keempat merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi, yang kelima meningkatkan efektivitas proses pengajaran, yang keenam bertukar informasi dengan orang tua atau wali siswa dengan guru lain, yang ketujuh membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa, yang kedelapan meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri, dan yang terakhir membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Yang keempat, prinsip penilaian portofolio. Ada beberapa prinsip portofolio yang harus kita perhatikan. Yang pertama, prinsip saling percaya. Nah, saling percaya baik dalam arti di antara sesama anggota kelompok maupun guru sebagai pembimbing dan fasilitator terhadap apa yang dihasilkan oleh siswanya. Tanpa adanya saling percaya, siswa sulit mengembangkan diri. Di antara komponen-komponen tersebut, siswa sulit mengembangkan diri lebih lanjut, begitu juga akan sangat sulit untuk berbuat subjektif dan seadil mungkin dalam melakukan penilaian portofolio tersebut. Prinsip yang kedua, kerahasiaan bersama. Apapun dan bagaimanapun hasil karya yang dihasilkan siswa, maka di antara anggotanya harus dapat menjaga kerahasiaan bersama terhadap hasil karyanya. Prinsip yang ketiga, milik bersama. Bahwa apa yang telah dihasilkannya tersebut merupakan milik bersama di antara anggota kelompok portofolio tersebut. Jadi sudah sewajarnya apabila di antara anggota kelompok itu mempunyai tanggung jawab untuk terus mengembangkan apa yang telah dihasilkannya itu. Prinsip yang keempat, kepuasan. Kepuasan hasil karya siswa yang telah didokumentasikan dan dinilai dapat memberikan rasa kepuasan tersendiri di kalangan siswa, dengan syarat apabila apa yang dihasilkannya tersebut betul-betul dikerjakan secara bersama-sama. Prinsip yang kelima, kesesuaian. Kesesuaian apa yang dikerjakan dan dikembangkan siswa melalui karya portofolionya harus disesuaikan dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator,
dan materi pokok sebagaimana tercantum dalam kurikulum 2004. Dan prinsip yang keenam, proses dan hasil. Proses dan hasil penilaian portofolio yang dilakukan guru bukan hanya melihat hasil atau produknya saja, akan tetapi sekaligus proses penyusunan portofolio tersebut menjadi titik perhatian guru dalam melakukan penilaian tersebut. Yang kelima, karakteristik penilaian portofolio. Ada beberapa karakteristik penilaian portofolio. Karakteristik yang pertama yaitu multisumber. Multisumber ini maksudnya bahan-bahan yang dijadikan portofolio oleh siswa dapat diambil dari berbagai sumber, baik dari hasil pengamatan sederhana, penelitian sederhana, media massa, maupun jenis-jenis penugasan lainnya. Karakteristik yang kedua, autentik. Nah, autentik ini maksudnya bahan-bahan yang dikembangkan oleh siswa benar-benar nyata, dikembangkan dan disusun oleh siswa itu sendiri. Karakteristik yang ketiga, dinamis. Dinamis ini maksudnya bahan-bahan yang dikembangkan dalam portofolio bisa terus berkembang dan dikembangkan oleh siswa. Karakteristik yang keempat, eksplisit atau kejelasan. Maksud dari eksplisit atau kejelasan ini adanya kejelasan apa yang ditugaskan kepada siswa dengan apa yang menjadi target harapan. Karakteristik yang kelima, integrasi. Maksudnya, penilaian portofolio ini merupakan penilaian yang dilakukan terhadap hasil karya siswa secara terintegrasi antar kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Karakteristik yang keenam, kepemilikan. Kepemilikan apa yang telah dihasilkan siswa tersebut dalam bentuk artefak-artefak mempunyai nilai kepemilikan yang sah dan apabila memungkinkan bisa menjadi hak paten. Karakteristik yang ketujuh, beragam tujuan. Maksudnya, apa yang dihasilkan itu dapat mencapai target beberapa tujuan, seperti tujuan dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa portofolio dalam fungsinya sebagai alat penilaian mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, ada beberapa kelemahan portofolio. Kelemahan yang pertama, memungkinkan pendidik mengakses kemampuan peserta didik untuk membuat, menulis, menghasilkan berbagai tipe tugas akademik. Yang kedua, memungkinkan pendidik menilai keterampilan atau kecakapan peserta didik. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antara peserta didik dengan pendidik, antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Yang keempat, memungkinkan pendidik mengintervensi proses dan menentukan di mana pendidik tersebut perlu membantu. Yang kelima, mampu merefleksikan perubahan penting dalam proses kemampuan intelektual siswa dari waktu ke waktu. Dan terakhir, menunjukkan prestasi akademik dan memotret kompetensi siswa. Nah, adapun kelemahan portofolio yaitu memerlukan waktu relatif lama. Kelemahan yang kedua, pendidik harus tekun, sabar, dan terampil. Dan terakhir, tidak ada kriteria yang standar. Nah, untuk melaksanakan penilaian atau asesmen portofolio, pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan oleh seorang guru yaitu menghargai kepemilikan siswa terhadap hasil karyanya. Yang kedua, peserta didik dan pendidik berkolaborasi dalam konteks kelas yang mendukung minat peserta didik. Yang ketiga, undanglah orang tua untuk terlibat dalam proses portofolio. Yang keempat, upayakan ada kegiatan diskusi. Yang kelima, diskusikan unsur-unsur lain yang mungkin ditampilkan dari karya mereka. Yang keenam, hendaknya peserta didik dibantu dalam memamerkan hasil karyanya. Yang ketujuh, meminta alasan peserta didik mengapa memilih hasil karya tertentu untuk dipamerkan. Dan terakhir, memperbarui portofolio secara berkala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dalam modul 12 ini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.